Shalom Sobat Remaja, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Baik? Nah, sama demikian halnya juga dengan kakak pengasuh. Baik di pagi hari ini. Tuhan Yesus luar biasa memberkati kita, memberikan kita kekuatan, terlebih lagi napas kehidupan dan hari yang baru di saat ini. Sehingga kita semua boleh bisa dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, baik adik-adik remaja yang super di dalam Tuhan, di saat ini kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita masuk di dalam pembacaan Alkitab sekaligus renungan. Dan sebelumnya, mari orang berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus supaya orang diberikan hikmat untuk mengerti pesan firman Tuhan bagi orang selaku remaja. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang tetap senantiasa setia bagi kami sebagai anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Hingga sampai saat ini kami merasakan bagaimana anugerah terindah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang telah Kau anugerahkan. Kami merendahkan diri sebagai anak-anak Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan bagi kami. Dan ketika kami memberi diri, hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau menguasai pikiran kami dengan Roh Kudus. Beri kami semua hikmat supaya ketika kami membaca firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang diberikan bagi kami bisa dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Bacaan kita di minggu ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik kalau sudah ditemukan, kakak pengasuh akan membaca untuk kita semua bisa dengarkan. Judulnya, Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak, kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang."
Nah, adik-adik yang super, demikian jauh bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Biarlah firman Tuhan selalu melekat untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik pengasuh, pernah dengar raja yang begitu hebat, raja yang begitu kejam, raja yang namanya dikenal oleh semua bangsa, semua negeri di zamannya di waktu itu. Pernah dengar adik-adik? Ya, betul. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan di saat ini, seperti apa yang adik-adik katakan, Firaun adalah seorang pribadi, adalah seorang raja yang hebat, yang kuat, dan satu yang tidak kurang, sangat kejam terhadap bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak tahu dengan apa yang diperbuat oleh Raja Firaun kepada bangsa Israel di saat itu? Tetapi hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan meminta Musa dan Harun pergi untuk menghadap Raja Firaun. Nah, sekarang kakak pengasuh mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik tahu alasan kenapa Musa dan Harun pergi untuk menghadap Raja Firaun? Ada yang tahu adik-adik? Nah, di benak kita pasti untuk menghadap seorang raja yang besar, baik Musa maupun Firaun harus memiliki keberanian. Kalau tidak, maka pastinya mereka akan sangat ketakutan. Tetapi berbeda, kenapa Musa dan Harun sangat berani untuk menghadap Raja Firaun? Karena Tuhan yang meminta mereka. Alasan Tuhan meminta mereka karena Tuhan sangat rindu kepada umat Israel merayakan ibadah menyembah Tuhan di padang gurun. Adik-adik yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tidak meminta umat Israel untuk menyembah Dia di Mesir? Karena di waktu itu adik-adik ada banyak sembahan orang Mesir. Apakah itu dewa-dewa atau apakah itu dewi-dewi, dalam segala bentuk berhala. Ada begitu banyak di tanah Mesir. Itulah alasan kenapa Tuhan meminta Musa dan Harun pergi meminta izin kepada Firaun supaya mereka boleh melakukan perayaan di padang gurun. Singkat cerita adik-adik, pada waktu mereka menghadap Firaun, ternyata Firaun berkata bahwa dia tidak mengenal siapakah Tuhan dari bangsa Israel atau Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Makanya Firaun tidak memberikan izin kepada Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke padang gurun, melakukan penyembahan kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya adik-adik, Musa dan Harun pun kecewa. Mereka pulang, mereka kembali, dan kemudian mereka berdoa melaporkan apa yang dikatakan oleh Firaun. Dan sampai di situ dulu ya adik-adik cerita kita. Nah, untuk merefleksikan cerita bagaimana Musa dan Harun tanpa rasa gentar dan takut di tengah-tengah kesulitan yang begitu luar biasa, ditambah lagi Firaun menambah beban kerja, semakin menyiksa mereka dan tidak lagi memberikan makanan karena murkanya terhadap Musa dan Harun. Akhirnya adik-adik, ini membuat susah umat Israel. Nah adik-adik, kalau susah itu berarti orang Tobelo bilang setengah mati. Adik-adik juga pernah merasa setengah mati toh? Nah adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema kita di minggu ini, menjadi anak Tuhan yang pemberani. Dan subtema kita adalah selalu setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan kesulitan sekalipun. Sehingga sama demikian halnya dengan bangsa Israel yang ketika ingin bertemu atau beribadah kepada Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan. Dan baik Musa maupun Harun dan juga bangsa Israel ternyata diperhadapkan dengan kesulitan yang begitu luar biasa. Tetapi mereka tetap semangat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak gemi,
adik-adik juga pasti tentunya menghadapi begitu banyak masalah. Di rumah, di sekolah, di lingkungan adik-adik bergaul atau berteman dengan semua orang, atau mungkin adik-adik punya kerinduan untuk menggapai cita-cita yang sudah adik-adik rencanakan. Kadangkala ketika adik-adik berdoa, mungkin doanya belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin Tuhan belum menjawab dan mungkin Tuhan tidak menjawab sama sekali. Bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik akan menyerah? Apakah adik-adik akan kecewa? Dan satu hal yang paling mendasar, apakah adik-adik akan meninggalkan Tuhan? Sudah tentunya pasti adik-adik tidak mau seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang begitu banyak kali mengeluh, kecewa dan marah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan begitu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam setiap situasi yang mereka alami. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, adik-adik juga harus memiliki prinsip itu, memiliki keyakinan itu, bahwa ketika adik-adik ingin menggapai impian, cita-cita yang ada di depan, tidak perlu takut kalau adik-adik selalu berharap dan berserah diri kepada Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti menolong, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Hal-hal yang kecil bisa Tuhan buat menjadi hal-hal yang sangat besar supaya adik-adik dipromosikan. Tetapi satu hal yang paling penting, apakah adik-adik mau memberi hati dan kepercayaan supaya diatur oleh Tuhan? Nah, itu tergantung dari adik-adik. Jadi kalau adik-adik sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Adik-adik tahu toh bagaimana perjalanan Musa dan Harun membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ada begitu banyak mujizat. Pasti dari sekian banyak mujizat, adik-adik tahu satu atau dua bahkan tiga, dan mungkin semua di antara mujizat Tuhan. Dan itu pun berlaku sampai sekarang, juga bisa terjadi dalam kehidupan adik-adik. Dan satu hal, selain dari adik-adik ingin menggapai sesuatu atau masa depan, kadangkala kalau mau ikut Tuhan ini susah adik-adik. Adik-adik kehidupan remaja ini kan banyak gengsi toh. Mau pergi ibadah, teman-teman bilang, ih ngana sok alim. Akhirnya adik-adik semangat jadi kendor. Ih sudah pembicara begitu, so tar mau pergi ibadah. Adik-adik memulai aktivitas hari-hari hidup dengan doa terus menerus. Lalu kemudian lama-kelamaan membuat adik-adik jenuh. Dan pada akhirnya adik-adik meninggalkan kebiasaan itu. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Ternyata tidak. Tuhan ingin melihat sampai di mana adik-adik mampu bertahan, adik-adik mampu bersabar, dan adik-adik terus tekun melalui doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena adik-adik ternyata Tuhan melihat hati. Kalau cuma hanya kebiasaan, semua orang Kristen, semua anak-anak remaja bisa lakukan itu. Tetapi ketekunan, kesetiaan itu hal yang tidak dimiliki oleh semua orang. Bisakah lewat refleksi firman Tuhan di saat ini, bagaimana ketika Tuhan menguji umat Israel dengan pekerjaan mereka semakin ditambahkan, membuat mereka semakin terbeban berat, membuat mereka tidak lagi mendapatkan makanan, apakah mereka akan terus mencari Tuhan atau kemudian meninggalkan Tuhan? Nah, sekarang adik-adik punya jawaban untuk itu. Terlebih lagi pengalaman adik-adik dalam perjalanan kehidupan. Pilihannya tergantung kepada adik-adik. Bahwa setiap orang yang setia pasti ada maksud yang baik di setiap perjalanan hidup. Tetapi setiap orang yang tidak setia, orang juga bisa tahu bahwa ternyata ada hal yang tidak baik akan berlaku dalam hidup ini. Untuk itu pesan firman Tuhan, dalam adik-adik punya posisi keadaan apapun, selalulah setia, selalulah menjadi anak Tuhan yang hebat. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau dari semenjak muda, semenjak remaja, orang sudah menjadi anak Tuhan yang selalu setia, selalu menjadi anak Tuhan yang hebat, maka orang juga bisa bersaksi untuk semua orang. Tuhan menolong adik-adik, Tuhan selalu menyertai adik-adik, dan terlebih lagi Tuhan memberkati adik-adik untuk menjadi anak-anak remaja yang kuat di dalam Tuhan,
anak-anak remaja yang selalu tekun dan setia untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Sampai bertemu kembali, Tuhan menolong dan memberkati orang semua. Amin.